Sobat ASN dimanapun saat ini Anda berada, kembali berjumpa dengan acara Dialog Pakar bersama BPSDM Jawa Timur TV. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup jauh dari kota Probolinggo, namanya Pak Nur Ali, Sarjana Hukum Magister Manager. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Sekarang ini dalam rangka mengikuti diklat nih. Iya betul Bapak. Diklat namanya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sejak 28 November sampai dengan 4 Desember. Iya betul. Gimana kesan pertama melihat kantor BPSDM sekarang? Iya. Jadi alhamdulillah kantor di sini sangat bersih, kemudian fasilitas lengkap Bapak. Jadi ada fasilitas olahraga, kemudian taman-tamannya bersih, kemudian tempat ibadahnya juga sangat bersih. Kemudian tempat untuk menginap juga alhamdulillah sangat responsif sekali. Makanan sangat enak sekali Pak, ya. Bergizi tinggi. Alhamdulillah. Semoga nyaman ya Pak. Alhamdulillah ya. Nyaman ya. Dan memang ASN ini kan setiap tahun harus 20 JP ya minimal mengikuti atau menambah kompetensi termasuk mengikuti diklat. Iya. Baik, Sobat ASN, langsung saja oleh-oleh apakah yang sudah dibawa oleh Pak Nur Ali ini? Ternyata ini oleh-oleh yang sangat inspiratif terkait dengan pelayanan publik. Yaitu beliau akan bercerita tentang apa itu Portal Emas Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat, merupakan sebuah bentuk proses pelayanan publik dalam bentuk digital yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk berbagai user yang ada di kota Probolinggo. Nah, perlu diketahui bahwa kota Probolinggo ini memiliki 5 kecamatan, 29 kelurahan, dan 1228 RT. Dan Portal Emas ini mengcover seluruh pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari OPD-OPD, kecamatan dan kelurahan di kota Probolinggo. Portal Emas ini hadir sebagai bentuk pelayanan yang inovasi, di mana dicetuskan oleh Bapak Wali Kotanya, yaitu Pak Habib Hadi Zainal Abidin pada bulan September 2021 dalam rangka hari ulang tahun kota Probolinggo. Dan ini portal ini dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Kota Probolinggo. Baik, Portal Emas itu apa sih sebetulnya Pak Nur ini sehingga menjadi sebuah maskotnya ya sekarang di sana dalam rangka pelayanan? Iya. Sebenarnya kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Pak Jen. Jadi program Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat atau Portal Emas ini adalah sebuah inovasi pemerintah daerah Kota Probolinggo, di mana ini awal gagasannya adalah dari Bapak Wali Kota. Kemudian sebagai OPD pengampu Diskominfo ini menggagas untuk memberikan suatu gambaran, kemudian memberikan pemahaman kepada OPD dan stakeholder di Kota Probolinggo. Jadi Portal Emas ini adalah sebuah inovasi daerah dalam rangka aplikasi pemrosesan permohonan terpadu yang digunakan oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan OPD yang ada di Kota Probolinggo. Tentunya inovasi ini sangat berguna kepada masyarakat, khususnya tentang masalah memberikan pelayanan yang cepat, kemudian mudah, bisa diakses dimanapun. Kemudian yang kedua, bukan hanya di kecamatan dan RT RW kelurahan, juga aplikasi ini dipakai juga untuk OPD, khususnya OPD yang memiliki hubungan kepada pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh saja misalkan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP, itu ada permohonan misalkan UMKM. Jadi masyarakat cukup klik di aplikasi tersebut, jadi tidak usah datang di OPD. Jadi nanti dengan persyaratan yang sudah lengkap tentunya akan ditindaklanjuti. Kemudian juga ada di OPD namanya Dukcapil, itu di situ juga ada namanya ADM, Pak. Jadi sifatnya udah digital. Jadi masyarakat misalkan
mau melihat kemudian mengakses dan sebagainya, cukup diklik di aplikasi di Dukcapil. Tentunya aplikasi ini masih awal di bulan September kemarin, tapi sekarang di bulan November ini alhamdulillah semua jaringan WiFi sudah sampai di kecamatan dan kelurahan. Jadi di 1228 RT ini sekarang sudah dapat kuota untuk pelayanan di Portal Emas. Jadi sudah APBD mengcover, artinya bahwa masyarakat ini tidak perlu datang lagi di kantor kelurahan dan kecamatan atau di OPD terkait. Jadi cukup dengan syarat yang sudah lengkap ditentukan, kemudian divalidasi oleh Pak RT, Pak RW, kelurahan, kecamatan, klik sudah. Semuanya sudah. Bentuk pelayanan ini, Pak, ya? Semua bentuk pelayanan. Oke. Nah, pertanyaannya, tidak semua masyarakat itu kan melek IT ya, Pak ya. Nah, ini apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo agar bisa aplikasi ini dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Meskipun tadi kuota sudah dilayani, diberikan ya, dan gampang gitu mengaksesnya, tapi kan ada beberapa masyarakat yang masih mungkin kurang begitu paham terhadap IT. Ini gimana nih? Ya. Jadi melalui Diskominfo sebagai UPD pengampu, ini awalnya memberikan sosialisasi. Jadi kepada Pak RT, Pak RW, kemudian tokoh masyarakat, kemudian stakeholder yang ada di masyarakat. Kita berikan sosialisasi masing-masing kecamatan, Pak. Di roadshow di kecamatan. Kemudian sosialisasi itu kita berikan pemahaman secara detail, Pak. Bagaimana pengoperasiannya dan sebagainya. Kemudian juga lewat radio Suara Kota Probolinggo, selalu kita memberikan informasi bahwa sekarang ada program ini dan sebagainya. Tentunya masyarakat juga tidak semuanya sekarang ini mempunyai Android, ya, tapi paling tidak sementara ini membantu misalkan dari keluarga A, misalkan orang tuanya tidak punya Android, paling tidak kan di keluarga itu insya Allah sudah ada, misalkan putranya dan sebagainya, itu bisa diakses seperti itu. Jadi kita berikan sosialisasi dan pemahaman bagaimana cara menggunakan aplikasi Portal Emas ini. Selama ini masyarakat merasa mudah enggak, Pak, untuk menggunakan aplikasi tersebut? Ya. Seringkali kan aplikasi itu ada yang gampang gitu ya, ada yang agak-agak susah, ada yang susah ketika kita mau melakukannya gitu, transaksi di situ. Iya. Jadi di Portal Emas ini sudah lengkap, Pak. Aplikasinya sudah lengkap. Jadi juga ada pengaduan masyarakat, kemudian hari ini berapa pengajuan dan sebagainya. Jadi pengaduan masyarakat itu yang sudah kami baca selama ini memberikan informasi positif, Pak. Jadi dengan adanya Portal Emas ini sangat mudah sekali pelayanan pada masyarakat. Berarti sudah ada testimoni user penggunanya ya, bahwa portal ini betul-betul untuk sementara ini sudah sangat bermanfaat ya terkait dengan pelayanan ya, terkait dengan pelayanan. Nah, sebelum ada portal ini seperti apa, Pak? Sesudah ada portal ini seperti apa? Misalnya efisiensi dan efektivitasnya dalam rangka transaksi pelayanan publik. Ya. Ya, mungkin sebelumnya harus ditempuh 2 hari, sekarang mungkin 30 menit. Ya. Silakan Bapak bercerita. Ya. Jadi sebelum ada Portal Emas ini, secara manual masyarakat datang di kantor kelurahan, kemudian di kantor kecamatan. Satu efektivitas waktu ini sudah otomatis banyak, Pak. Kemudian pemberian hasil pelayanan ini biasanya 3-4 hari sampai 5 hari. Tetapi dengan adanya Portal Emas ini cukup maksimal 40 menit, Pak. Bahkan Bapak Wali Kota sudah memberikan statement di tingkat RT cukup 10 menit, di tingkat RW 15 menit, kelurahan sekian menit. Jadi sudah ada batas-batas waktu yang sudah diberikan. Artinya masyarakat itu diberikan pelayanan secara prima, cepat, mudah, tanpa biaya, kemudian efektivitas waktu hanya maksimal 40 menit. Ya. Adakah kritisi mungkin dari legislatif atau dari masyarakat terkait mungkin kekurangan dari portal ini, Pak? Ya. Jadi memang kalau selama 2 bulan berjalan ya, kritis itu merupakan saran ya, Pak ya, untuk diperbaikan ke depan. Karena memang Portal Emas ini hubungannya dengan pihak ketiga, misalkan mohon maaf dengan Telkomsel misalnya. Karena memang jaringan yang belum maksimal dan sebagainya. Ini mungkin salah satu kendala, tetapi
selama 2 bulan, 3 bulan ini alhamdulillah sudah berjalan, Pak. Artinya bahwa komunikasi, koordinasi aktif dengan pihak penyedia ini selalu ada hubungan, Pak. Jadi misalkan ada kendala kita langsung lapor dan sebagainya. Kemudian ini jangka pendek sudah terlihat ya Pak ya. Kira-kira di jangka menengah dan jangka panjang ini untuk memaintenance ya portal ini agar terus berjalan dengan baik dan berkembang ini apa kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo, Pak? Iya. Jadi ini karena memang program awal, Pak, harapannya bahwa pemerintah Kota Probolinggo, Bapak Wali Kota mengharapkan bahwa semuanya akan digital karena memang media sosial sekarang sudah berkembang dengan pesat. Pelayanan tetap kita berikan yang terbaik. Jadi ke depan mungkin nanti kita kerjasama dengan stakeholder yang lain. Mudah-mudahan nanti ada program-program dari pemerintah pusat, provinsi, ini bisa diaplikasikan di tingkat Kota Probolinggo. Portal emas ini Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat ini, menurut Bapak apakah ini yang pertama di Indonesia ini di Kota Probolinggo? Kami belum tahu secara pasti, Pak. Tapi insya Allah ini sebagai pilot project di Jawa Timur, ya. Karena memang saya melihat di media sosial sepertinya belum, Pak, belum. Insya Allah Kota Probolinggo ini menjadi contoh lah, di paling tidak di Jawa Timur. Ya, selama 2 bulan ini pelaksanaannya kira-kira gimana sambutannya Pak Wali Kota terkait dengan portal emas ini, Pak? Ya, jadi alhamdulillah sambutannya luar biasa, Bapak. Jadi memang beliau sangat intens sekali karena juga di aplikasi ini semua pejabat daerah itu sudah ada aplikasi. Contoh misalkan ada laporan masyarakat, cukup klik ini sebabnya kenapa, langsung bisa ditangani dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kemudian kelurahan atau OPD yang terkait. Ya, betul-betul Kota Probolinggo ini menjawab sebuah tantangan era industri 4.0, Pak. Satu. Yang kedua ini sekarang masih pandemik ya Pak ya, otomatis banyak transaksi apapun dilakukan secara digital. Nah salah satunya adalah jawabannya dari Kota Probolinggo membuat portal emas ya dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat gitu ya. Menurut Bapak ini sebagai sekretaris camat ya yang sering transaksi langsung dengan masyarakat di seputar kecamatan Kedopok ini Pak ya. Nah masyarakat di sana kira-kira yang khususnya di Kedopok ini membutuhkan pelayanan seperti apa Pak yang selama ini Bapak amati Pak? Ya, jadi hampir semua layanan Pak. Contoh misalkan permohonan surat kematian, kemudian pindah alamat, kemudian mau mengajukan permohonan untuk menikah dan sebagainya, hampir semua. Jadi memang pelayanan ini bersifat masif, Pak. Jadi hitungannya kalau sehari itu paling tidak kurang lebih ada 10-15 permohonan dalam satu hari. Jadi kita cukup klik di aplikasi saya, meskipun saya berada di mana, kalau misalkan sudah lengkap persyaratan, saya bisa melihat, kita validasi, klik sudah otomatis. Jadi semua layanan, termasuk layanan-layanan untuk ASN dan sebagainya, teman-teman ASN. Oke, luar biasa ini ya manfaatnya portal emas, bahkan sampai ke tingkat RT gitu ya. Nah kalau RT ini kira-kira validasinya seperti apa Pak terkait dengan portal emas ini Pak? Jadi sudah kita lakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya. Beliau sudah paham Pak, jadi sudah klik, misalkan ada masyarakat atau warga yang mengajukan, ini persyaratannya lengkap, kemudian cek, tentunya kita monef Pak. Bukan kita terima asal-asalan, tapi kita dari Pak RT, Pak RW ini monitoring dan evaluasi. Betul enggak ini orang warga saya? Kalau bukan, otomatis tidak bisa masuk Pak. Karena aplikasi ini menyeluruh. Jadi kita tombol di aplikasi RT RW atau di aplikasi pemerintahan, itu sudah muncul di situ jumlah warganya, siapa saja. Kemudian Pak RT-nya siapa, itu sudah muncul Pak. Artinya bahwa proses permohonan ini sudah harus
disaring mulai dari tingkat RT dan RW. Ya. Kalau orang di luar kota Probolinggo ingin mengetahui secara lebih jauh terkait dengan portal emas, bisakah mengaksesnya Pak, melihatnya Pak? Bisa, di konten YouTube sudah ada Pak. Jadi, caranya seperti apa Pak? Di jadi konten kita buka YouTube, Hmm. kita cari di situ portal emas Kota Probolinggo sudah muncul Pak. Ya. Kebetulan juga di situ ada waktu launching oleh Bapak Wali Kota, sudah ada di situ. Jadi memang statement beliau sudah lengkap dan sebagainya, dan ini diinfokan kepada seluruh masyarakat. Kalau mau membuka aplikasi ini harus punya kakak atau RT sana ya Pak ya? Untuk bagaimana yang Kalau mau membuka portal ini, apakah orang luar kota Probolinggo bisa Pak? asalkan sudah punya aplikasi sudah Bisa ya? Iya. Jadi untuk melihat menu-menunya apa saja Sudah ada semua bisa, lengkap. bisa ya. Nggih, Pak, ya? sudah. Baik, luar biasa Pak. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi ya Pak ya buat pemerintah daerah di kabupaten kota di seluruh Indonesia terkait dengan gagasan yang kreatif, gagasan yang inovatif ya, gagasan yang memang ini merupakan sebuah kebutuhan zaman ya. Karena inovasi adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau kita ini harus selalu menggunakan dan selalu mengembangkan ya. Apalagi sekarang sudah di era digital, kemudian pandemik memaksa kita Betul Bapak. untuk agar tidak terlalu sering tatap muka ya, kita harus jaga jarak, dan pastinya sistem digital dalam pelayanan ini menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada kondisi existing ya saat ini. Baik Pak Nur Ali SHMM, terima kasih, Sekretaris Camat Kecamatan Kadepok, Kota Probolinggo, yang sudah bersama kami di Dialog Pakar. Mudah-mudahan Sobat ASN dimanapun saat ini berada terinspirasi untuk membuat sebuah gagasan inovasi yang tidak kalah bagusnya dengan sistem portal emas atau Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat. Saya Zainal Mutakin mewakili seluruh kerabat kerja di BPSDN Jatim TV mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.